Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Waraballahu mathalan lilladzina kafaru ra'ata nuhi wa ra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'aw wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas ya perintah taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang sudah percaya, bertobatlah kepada Allah ya, dengan kondisi tobat nasuha yang murni. Ini termasuk Rasulullah, karena ini panggilan ya ayyuhalladzina amanu ya, secara khusus orang-orang yang beriman ya. Di dalam orang beriman itu ada pemimpin yang diimani, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Nabiullah Ibrahim ketika bangun Ka'bah ya, di antara permintaan apa? Wa arina manasikana wa tub alaina ya, dan terimalah tobat atas kami. Jadi minta ya, kepercayaan yang Allah berikan membangun ya, kembali Ka'bah yang runtuh itu. Nah, Nabi Ibrahim mohon diterima, karena tidak semua orang ya dipercaya oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan. Kemudian Nabi Ibrahim sadar ini tidak ada manusia yang mampu, sekali bernabi sekalipun, mampu melaksanakan secara sempurna hak-hak Allah ya. Maka minta apa? Diterima. Kemudian di sela-sela itu mohon ditetapkan keislaman, keimanan dia dan anak cucunya. Itu ya. Itu seorang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya. Sehingga Rasulullah SAW tsumma auhayna ilaika anit nabi millata Ibrahim hanifah. Kemudian secara khusus kuwahyukan kepada engkau Muhammad supaya kamu mengikuti jejak laku agamanya Ibrahim. Jadi millah itu laku perjalanan ya. Sehingga millah ini ya mesti disandarkan kepada laku seseorang. Kalau din, dinullah biasanya gitu ya. Di sini hadirin rahimakumullah, sehingga ayat 9 panggilan secara khusus ya ayyuhan nabi, hei nabi. Siapa ini? Rasulullah Muhammad. Jadi Rasulullah memanggil Rasulullah Muhammad itu bukan nama itu ya, tapi jabatannya. Istri Rasulullah ya gitu, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, itu penghormatan ya. Jahidil kufar, makna jahada yujahidu, jahid itu perintah itu ya. Apa ini? Bersungguh-sungguhlah melawan kufar, orang-orang kafir. Kufar itu orang-orang kafir. Jadi Rasulullah secara khusus disuruh memerangi orang-orang kafir. Bagaimana bentuk peperangannya? Ya membangun kewaspadaan penuh ya, sebab kalau kita lemah nah, mereka akan muncul. Sebaliknya kalau kita memiliki kekuatan prima nah, maka mereka akan melemah. Itu ya. Jadi jahada itu saling sebetulnya. Jahada yujahidu itu saling ya. Jadi berupaya untuk apa? Memerangi nah, sehingga
Tidak mungkin terwujud ini kalau syaratnya tidak dipenuhi, kan itu kan ya. Coba Nabi Musa itu lari, kenapa syaratnya tidak dipenuhi ya, beda dengan Rasulullah itu ya. Ya, makanya hikmah itu menerjemahkan konsep langit dalam berbagai macam bentuk aktivitas manusia. Kalau Nabi Musa melawan modalnya tidak punya, sunnahnya, hikmahnya Melayu. Itu ya. Maka Rasulullah Muhammad SAW menerjemahkan dalam bentuk apa? Pertahanan negara. Dulu sudah kita bahas di dalam surat Al-Anfal ayat 60. Wa'idtu lahum, persiapkan buat mereka mungsumu itu. Min quwwatin ya, mastata'tum ya, kekuatan ya maksimal kamu. Mastata'tum itu sekuat tenaga kamu. Mirribatil khail, berupa apa? Pasukan kavaleri, jadi pasukan berkuda. Kalau sekarang diterjemahkan ya alutsista, alat-alat pertahanan negara, mesin-mesin perang. Untuk apa itu? Turhibu nabihi aduwallah. Dengan kemampuan maksimal itu membangun pertahanan itu untuk memberikan gentar musuh-musuh Allah. Ya, irhab itu artinya apa? Menimbulkan perasaan takut. Itu ya. Nah, itu semacam itu. Makanya justru ini dilakukan oleh musuh Islam. Itu ya. Dewan Keamanan, anggotanya siapa? Ya negara-negara imperialis itu yang punya hak veto ya. Itu. Jadi mereka itu melaksanakan sunatullah. Itu ya. Secara alamiah kalau militernya kuat ya negara lain yang grogi kan itu ya. Itu ya. Itu ya. Seperti Hamas itu kan melaksanakan adat ini ya. Iya. Itu ya. Jadi kembali kepada ini, jadi jahada yujahidu itu saling. Ya, qatala yuqatilu itu saling. Itu ya. Kalau mereka menyerang ya kita serang. Sehingga perintah itu tidak mungkin kalau tidak dipenuhinya syarat-syarat untuk melaksanakan perintah ini. Itu ya. Jadi membangun sebab yang dengan sebab itu berlangsungnya sahnya perintah ini. Wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Loh, kenapa kok katanya sama? Iya ya, insya Allah orang kafir itu jelas. Tapi orang-orang munafik itu hidup di tengah-tengah kaum muslimin itu jauh lebih rumit. Itu ya. Jadi ada dari luar, dari dalam. Ekspansi luar, pengkhianatan di dalam. Itu perintah Allah itu. Waghlub, dan bersikaplah keras. Hildo itu maknanya apa? Kasar itu. Ya, bukan anarkis ini. Bersikap selalu berbeda. Sebab apa? Yang diperintah Allah itu yang dilarang orang kafir. Yang dilarang oleh orang kafir, yang dilarang Allah itu yang diperintah, sebaliknya. Jadi ghildo itu tegas di dalam apa? Memegang prinsip-prinsip ajaran, bukan larut. Nah, jadi mudahana itu tidak boleh. Ya. Sehingga sebelumnya kan ada lautut hinu fayud hinun. Kalau kamu lemah, mereka lemah. Kalau kamu tidak megang prinsip, mereka itu juga semacam itu. Jadi ghildonya itu bersikap, ya, bukan pengurusakan. Mana ghildo itu sikap ya. Bagaimana sikap keras? Enggak. Kalau Allah enggak ya enggak. Kalau Allah iya ya iya, itu saja. Nah, makanya waghlud ala di sini artinya apa? Kepada. Jadi atas mereka itu kamu harus menggunakan prinsip keras dalam memegang standar hukum. Jangan nuruti. Kalau nuruti larut terus terpola dengan pola kehendak mereka. Ini Al-Quran loh ya. Al-Quran ini. Sebab hanya Al-Quran yang memiliki ajaran tradisi kekerasan di Islam. Jadi kekerasan tapi ada hukumnya. Kalau mereka tidak punya. Itu jadi etika kekerasan itu hanya dalam etikanya. Mereka tidak punya etik. Itu kesepakatan internasional tidak pernah dituruti.
Ya, tidak pernah dituruti. Rumah sakit, fasilitas umum, warga sipil tidak dituruti. Iya, karena mereka tidak punya etika kekerasan, tidak punya, sehingga perang mereka itu pengerusakan. Kalau perang di dalam Islam itu sifatnya melawan, itu ya, kekerasan dengan sejenis kekerasan, tapi fungsinya menghentikan, bukan merusak. Itu ya. Jadi ghildo itu sikap keras ini. Itu ya. Nah, kemudian apa? Wa ma'wahum jahannam. Ma'wa itu sebetulnya tempat yang nyaman. Ma'wa itu kan buayan. Wa ma'wahum, ya, tempat tinggal nyaman buat mereka itu jahannam. Jadi kan perolok-olokan itu ya. Tempat yang paling layak, paling nyaman buat mereka itu jahannam. Itu ya. Nah, wa bi'sal masir, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini supaya apa? Kita memiliki ya, kewaspadaan. Itu ya, memiliki sikap hati-hati dalam berbagai macam bentuk pergaulan, baik pribadi maupun pergaulan antar negara. Itu ya, boleh hubungan. Mau sampai ada dalam Quran ada la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fiddin walam yukhrijukum min diyarikum antabarru wa tattaqu. Dalam mempraktekkan sikap kebaikan dan saling menjaga, ya, ya. La yanhakumullah, Allah tidak pernah melarang kamu, ya, anil ladzina, dari orang-orang lam yuqatilukum fiddin, selagi mereka tidak memerangi karena apa? Dasar agama. Ya. Walam yukhrijukum min diyarikum, selagi mereka tidak melakukan upaya-upaya mengusir kamu dari fasilitas-fasilitas yang kamu kuasai. Apa? Antabaru, untuk mempraktekkan prinsip kebaikan. Itu ya. Jadi hubungan dagang boleh, hubungan diplomatik boleh, tapi dengan negara-negara yang tidak memposisikan dirinya sebagai musuh yang setiap saat memerangi karena agama kamu. Makanya lam itu selagi tidak, itu ya, bukan lan. Lam yuqatilukum fiddin, selagi mereka tidak memerangi kamu karena prinsip agamanya tadi. Hubungan dagang, hubungan diplomatik, kerjasama, ekonomi, tidak masalah. Tapi ada prinsip kebaikan dan menjaga kepentingannya. Itu ya. Nah, di sini rahimakumullah. Ini supaya apa? Kita waspada. Itu ya. Baik hubungan antar negara maupun hubungan secara pribadi. Maka ayat berikutnya ini loh ya. Itu ya. Ayat berikutnya ini. Sebagai sampel contoh ini. Gharaballahu, Allah membuat masalan, sampel contoh pembanding. Jadi Allah bikin pembanding. Pembandingnya itu siapa? Ya, paling ekstrim itu ya. Siapa itu? Ya. Lilladzina kafaru, buat orang-orang yang mengkafiri. Jadi orang kafir pun itu masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk berpikir dan menganalisa selagi di dunia ini. Itu ya. Kenapa? Loh, kita tidak memegang nasib mereka, tidak memegang. Seperti halnya kita ini tidak memegang nasib kita. Tapi kan Allah melihat tingkat kewaspadaan, kehati-hatian. Makanya ada ayatnya kan. I'malu, lakukan, fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat amal. Amal itu kegiatan kamu. Kamu waspada apa enggak? Kamu mempermudah masalah apa enggak? Ya, wa rasuluhu, dan rasulnya akan melihat upaya yang kamu jalani. Nah, ketika kita berupaya, bukan sekedar bebas nilai. Ketika Allah memerintahkan kita usaha, Allah sudah menurunkan standar usaha. Itu ya. Ketika Allah memerintahkan kita ikhtiar, Allah sudah memilihkan terbaik. Tidak boleh ngawur. Yang perintah ikhtiar itu siapa? Allah. Lalu diserahkan kepada kita? Enggak. Ikhtiar itu memilih pilihan. Ikhtaro yahtaru, ikhtiar itu memilih terbaik, dari kata khair itu ya.
Itu ya, contohnya gini, meninggalkan larangan itu kan baik, menjalani perintah, menjalani larangan buruk. Meninggalkan perintah buruk, menjalani perintah baik. Tapi baik buruknya apa mesti benar? Itu ya, baik itu harus memang benar-benar baik, buruk itu memang harus benar-benar buruk. Ditentukan mana standar menilainya? Larangan Allah, perintah Allah. Itu ya, nanti yang dinilai itu gitu di akhirat nanti. Kita diperintah hati-hati, mana hati-hatinya? Sudah ada larangannya, dan larangan Allah itu pilihan terbaik, tidak boleh milih yang lainnya. Ya, Allah punya perintah, perintah Allah itu pilihan terbaik. Kita ikhtiar apa? Sekuat tenaga memilih perintahnya untuk dijalani. Jangan sampai berupaya meninggalkan perintah. Itu ya. Jadi ikhtiar itu yang perintah Allah. Sehingga dalam surat Al-Qasas, makana lahumul khiyara, bagi mereka tidak punya pilihan, sudah dipilihkan Allah kok. Itu ya, di sini hadirin rahimakumullah, pembanding ini ya. Jadi orang kafir itu juga dijak berpikir oleh Allah. Kenapa? Masih di dunia itu memungkinkan dia masuk Islam. Seperti halnya kalau kita tidak hati-hati, muslim bisa murtad dari Islam. Itu ya. Ada muslim masuk neraka, iya. Itu ya. Nah, di sini dibikin pembanding, ditujukan kepada orang kafir yang mengkafiri. Apa yang dikafiri orang kafir? Bukan adanya Allah. Yang dikafiri itu wewenang Allah memilihkan terbaik itu tadi. Itu ya. Apa pilihan terbaik? Larangan Allah itu pilihan terbaik. Untuk apa? Jangan. Perintah Allah itu pilihan terbaik, lakukan. Itu wilayah kita. Apa yang jadi sampel contohnya? Imro'atan Nuhin, istrinya Nuh. Masya Allah, di tempat yang paling aman masuk neraka. Pertanyaannya gini, apakah Nabi Nuh tidak mendoakan? Tidak mungkin. Apakah Nabi Nuh memberikan nafkah dari haram? Tidak mungkin. Apakah Nabi Nuh tidak mendidik Islam? Tidak mungkin. Tapi istrinya ini merasa aman, di tempat yang paling aman merasa aman. Tidak boleh, tidak waspada. Ya. Hati-hati ya. Orang dekatnya Nabi ya. Nomor dua, kurang yakin lagi. Orang kafir, ini lingkungan terbaik. Tidak hati-hati. Orang kafir tumbuhkan kesadaran oleh Allah. Kamu masih punya kesempatan. Itu ya. Insya Allah orang kafir itu resah. Loh, kalau kamu resah ya kembali tempat yang aman. Itu ya. Nah, di sini lingkungan yang paling aman, tidak resah, hilang waspada. Siapa yang digauli? Itu Nabi. Lebih rumit dekat dengan kekasih Allah, itu lebih rumit. Sehingga apa? Wamro'atal Lut, istrinya Lut. Kanata, ya, keduanya, keberadaan keduanya itu tahta, di bawah abdaini, dua hamba, ya, min ibadina, di antara hamba-hamba kami, solihaini, yang soleh. Disebut solaha itu artinya apa? Yang senantiasa melakukan perbaikan, ya, pada keluarganya. Kalau cari nafkah dengan pilihan Allah, jangan cari nafkah lewat larangannya. Berikan nafkah sandang pangan papan lewat perintahnya. Sudah dilakukan Nabi Nuh. Tapi istrinya ini ada kesalahan. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Berbagai macam tafsir, ada kesalahannya, tidak fatal sebetulnya. Iya. Ketika istrinya Nabi Nuh itu kan mau ada bencana ini. Ya tahu, istrinya tahu. Tapi memberitahukan orang yang seharusnya tidak diberitahu. Ketika mau diwalik, ya, peristiwa Nabi Lut itu, istrinya ibah kepada musuhnya Allah. Lu ibah kepada musuhnya Allah itu tidak boleh. Padahal ibah toh, siapa yang tahu? Memberitahu, jangan diberitahu. Langsung pergi aja sebelum subuh. Sebab apa? Janjinya subuh.
Itu ya, bergaul dengan kekasih Allah itu jauh lebih rumit. Gampang, contohnya gampang itu gini ya. Kalau kita meso di pasar, ngomong elek selometan di pasar, dosa apa ndak? Podo ae. Tapi kalau selometan di masjid, selometani menodai kehormatan masjid, luruh malah. Bergaul dengan orang umum, iya ada salah, tapi bergaul dengan kekasih Allah jauh lebih rumit. Maka menurut orang lain bukan pengkhianatan, tapi bagi seorang istri Nabi itu sebuah pengkhianatan dalam pandangan Allah SWT. Sebab perintah Nabi itu dari Allah. Kalau kamu sedikit lengah itu kekasih Allah, hukumannya berat. Kembali kepada ini, fakhonatahuma, maka keduanya mengkhianati dua hambaku yang soleh. Makanya kita tidak boleh aman di tempat yang paling aman sekalipun. Jangan pernah kita mengandalkan ibadah kita. Ya, orang yang mengandalkan ibadahnya itu Nabi Ibrahim tidak mengandalkan ibadah. Setelah bangun Ka'bah, dibangun dewe dengan anaknya, putranya Ismail, tidak minta ganti, minta diterima. Ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu ya. Itu Nabi tidak pernah mengandalkan bangun Ka'bah. Kita kalau bangun masjid paling urunan. Ya, katakan dananya langsung, maksud dikerjakan sendiri. Nabi Ibrahim mengerjakan sama putranya kok. Itu saja minta diterima. Itu artinya apa? Ya, itu biasanya orang-orang yang mengandalkan amalannya itu gitu. Kalau kemauannya tidak dituruti kecewa. Itu ya. Kalau dituruti sombong. Ya. Ya. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanir roja inda wujudzi zilal. Katanya Ibnu Athaillah gitu. Di antara tanda orang yang mengandalkan amal ketaatannya itu ya, saat dia maksiat hilang harapan kepada. Oh, enggak boleh. Itu ya. Makanya Nabi Adam ibadah pertama itu apa? Tobat. Rabbana taqabbal minna Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ibadahnya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Falam yuhniya, maka kedua nabi yang soleh tadi ya tidaklah berguna mencukupi anhuma, ya dari keduanya tadi apa? Mencukupi untuk menolak bahaya dari Allah. Minallahi, dari Allah, syai'an sedikit pun tidak bisa menolak, tidak berkutik dua nabi. Meskipun tiap hari itu yang tidur bersama Nabi tidak bisa. Itu ya, itu Nabi cobaannya semacam itu. Ya Allah, coba kita dicoba gitu gimana? Itu ya, Masya Allah. Setiap hari kita mampu menasihati orang luar, tapi orang dekat kita tidak selamat. Ya gimana itu ya? Ya Allah, itu cobaan Nabi itu berat. Itu asyaddul bala al-anbiya, cobaan yang paling berat itu para nabi. Summas solihun fasolihun, kemudian orang-orang soleh di bawah kenabian itu. Alhamdulillah kalau kita tidak dicoba semacam itu. Kenapa? Allah tahu kapasitas kemampuan kita. Makanya ojo GR. Wah, aku ibadahku kok dituruti terus. Iya, nek tidak dituruti bisa murtad, bisa ya. Kalau kadang-kadang sudah mengandalkan aku tuh doanya dikabulkan terus oleh Allah. Jangan. Itu ibaratnya pohon itu masih butuh disiram. Itu ya. Nanti kalau tumbuh seperti pohon yang tinggi kena terpaan itu biasa. Makanya ibadah kita ini harus disyukuri. Kalau kita dikasih kesenangan kita, berarti apa? Allah tahu kapasitas kemampuan keimanan kita. Kemudian wakila, dan dikatakan udkhula, masuklah kau berdua an-naro, neraka, ma'a, menyertai dakhilina, orang-orang yang masuk. Saya yakin ya, dia bukan kafir. Tidak mungkin Allah menikahkan kekasihnya dengan wanita yang kafir. Tapi ini sebagai bentuk hukuman akhirat. Wallahu a'lam. Itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini intinya apa? Dekat dengan orang soleh itu jauh lebih rumit dibanding dengan orang umum.
Nah, istri-istri yang gitu, suami-suami yang gitu. Mungkin istri kita itu kekasih Allah, istri yang gitu mungkin suami kita itu kekasih Allah, ya, dengan tingkatan kekasih yang berbeda-beda. Ayat nomor 2 ini untuk orang beriman. Itu ya, artinya apa ya, orang kafir jangan putus asa dengan lingkungan yang paling kotor sekalipun. Itu ya, lingkungan yang paling aman tidak selamat. Berarti apa? Digugah kesempatannya untuk apa? Beranjak dari lingkungan yang kotor tadi. Wa dharaballah, dan Allah membuat masalan pembanding, ya, perumpamaan kan pembanding. Sisi mana? Oh, orang kafir jangan putus asa, orang mukmin jangan merasa aman. Itu ya, lilladzina amanu, buat orang-orang yang mempercayai Allah. Apa sampelnya? Imro'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun, lingkungan paling nyaman secara materi. Kenapa? Contohnya kok wanita. Hai, permaisuri lu. Permaisurinya Fir'aun itu hanya bersolek tok, nggak boleh masak, nggak boleh umbah-umbah, ya, nggak boleh. Kalau sekarang ada, dulu istrinya ya seorang pejabat, dulu masih aqua kan mahal, awal-awal ini nggak galon nih, bendino tuku galon supirnya, nggak boleh air sembarangan, ke salon seminggu sekali, salon-salon yang terkenal itu ya, Masya Allah, gatel titik ke rumah sakit, nggak oleh, cacat nggak boleh. Itu ya, tapi dia punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lingkungan yang menurut orang paling aman, dia tidak merasa aman. Itu ya, ini bersolek dong. Nah, itu lingkungan paling aman, ya, tidak waspada. Ini lingkungan paling tidak aman, waspada dia. Siapa itu? Imro'ata Fir'aun. Nah, ada penggalan doa ini. Itqalat, saat mengatakan Rabbibni li indaka baitan, ya Allah bangunkan untuk saya di sisi engkau rumah, fil jannah, di surga. Merasa apa? Di lingkungan yang paling nyaman menurut wanita umum itu paling tidak nyaman. Saya tidak nyaman di sini ya Allah. Kenapa? Ancamannya beda. Itu ya, itu loh, iman itu gitu, di lingkungan yang paling aman menurut orang umum dengan standar imam aman dia. Sampai dibawa ke doa, ya Allah bangunkan aku rumah khusus di surga. Saya tidak aman di sini, padahal difasilitasi semuanya itu ya. Ya, wanajini, dan selamatkan aku min Fir'aun, dari Fir'aun. Kenapa? Seorang muslimah tidak boleh disentuh oleh orang kafir kepada Allah. Sehingga apa? Ininya masih gadis. Ini dalam beberapa tafsir disebutkan istrinya Fir'aun itu ketika Fir'aun berhasrat melemah sahabatnya. Itu loh, perlindungan Allah itu semacam itu. Itu ya, hadirin rahimakumullah, siapa yang menyelamatkan, yang Allah pakai menyelamatkan Nabi Musa? Fir'aun. Itu ya, jadi yang merawat Nabi Musa mulai kecil itu musuhnya Allah. Ini ada kekasih Allah di dalam rumah musuhnya Allah, bisa selamat. Ini pentingnya iman. Itu ya, Masya Allah. Wanajini min Fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun, ideologi pandangan hidupnya, wa amalihi, dan tindakannya. Sehingga apa? Ketika ketenangan ini dalam kondisi panas terik ini, dihukum apa? Di padang pasir sampai kering mati. Itu kekasih Allah ya. Ketika melihat ke langit ini, wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin, selamatkan aku dari pandangan hidup orang-orang yang zalim kepada aku. Melihat surga, hadirin rahimakumullah, itu kekasih Allah. Berarti apa? Kekasih Allah itu ujiannya berat. Itu ya, di wanita loh ya. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Yang nomor 3 itu tadi ya, dalam lingkungan dididik ya orang yang buruk, di lingkungan buruk tapi selamat.
dalam lingkungan paling aman, dididik orang yang paling aman, tapi peserta didiknya merasa nyaman, nggak selamat. Itu ya, ini wanita. Contohnya wanita. Nah, di sini juga wanita. Lingkungan yang paling aman, dididik Nabi mulai masih anak-anak, itu ya, menjaga kehormatannya, tidak selamat dari fitnah ini. Kenapa? Tidak boleh merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, siapa itu? Wa Maryama, dan Maryam ibnata Imron, putri Imron, allati akhsonat farjaha, yang memelihara kehormatannya. Jadi kemaluannya dihormati, dijaga pokoknya. Itu ya, sampai dalam surat Ali Imran itu ya, itu kekasih Allah itu ya, waktu kecil itu di tempat yang paling di tengah-tengah, tidak boleh orang masuk. Kullama dakhala alayya Zakaria al-mihrab wajada inda rizqa, setiap saat Zakaria masuk di tempat sholatnya ini, lu kok ada buah-buah di musim yang berbeda. Anakku dari mana? Tidak boleh lelaki asing masuk ke sini. Iya, min indillah, dari sisi Allah. Itu ya, sehingga Nabi Zakaria, ya Allah, saya tidak punya anak. Ya, tertarik bagaimana salehnya dididik seorang Nabi Zakaria alaihissalam mulai kecil itu ya. Itu pun apa? Masya Allah, dipilih, dikasih ujian yang paling berat, hamil tanpa lelaki. Sopo sing percaya? Ayo coba percaya deh. Sampai dihina, ibumu orang solihah, bapakmu itu bukan pelacur, bukan pezina, kamu kok hamil tanpa lelaki gitu. Sampai Sayyidah Maryam mengatakan mana? Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Alangkah aku mati sebelum merasakan peristiwa ini, dan aku menjadi manusia yang tidak pernah diingat oleh manusia yang lain. Kenapa? Saking malunya dia. Itu ujiannya berat. Kekasih Allah. Itu ya. Kalau tadi ya dekat kekasih Allah tidak lulus, dekat musuhnya Allah lulus. Ini dekat lingkungan yang terbaik, peserta didiknya baik. Siapa? Sayyidah Maryam, lingkungannya terbaik. Nabi Zakaria, pendidiknya siapa? Nabi Zakaria. Tidak boleh merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Diuji dengan ujian berat. Kembali kepada ini. Fanafakhna, maka kami tiupkan fihi, di dalam rahimnya, mirruhina, jenis ruh kami. Siapa itu? Lahirnya Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak ya. Wallahu a'lam. Itu ya. Wasoddaqat, dan membenarkan siapa? Sayyidah Maryam itu bikalimati Rabbia, keputusan Tuhannya. Memang keputusan Allah ya Allah. Ya, keputusan Allah. Sampai dialog dengan malaikat tadi. Itu ya. Fatamatsalalah rajulan sawiyya. Malaikat datang dengan bentuk manusia yang sempurna. Ya. Saya berlindung dari kamu kalau kamu orang bertakwa kepada Allah. Oh, saya ini utusan Allah. Itu ya, masya Allah. Jadi dialog dengan malaikat itu di dunia itu ya. Siapa itu? Sayyidah Maryam alaihissalam. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, ya, membenarkan dia seorang nabi, bayi yang dilahirkan pertama yang percaya ibunya sendiri. Itu ya, tidak boleh ngomong. Kalau ada orang bertanya, diam aja, tidak usah dijawab. Dijawab ya nggak percaya. Jawab dengan apa ya? Tidak percaya pokoknya. Ya, fasal, jangan ngomong bayi saya ini. Itu Allah menolong itu ya. Hadirin rahimakumullah. Wa kanat minal qonitin, ya, dan dia termasuk minal qonitin. Qonit itu orang yang dawamu taat, tidak pernah tidak taat, menjaga diri dari maksiat dan dawam di dalam taat. Loh, sing dididik yang baik, pesertanya baik, pendidiknya baik, lingkungannya baik, masih dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, kenapa kok wanita? Karena itu partner bagi kita. Zauja itu kan, zauj itu partner. Ya, lelaki itu partner, istri juga partner, gandengan. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, gandengan dua orang saja itu cobaan. Apa mana gandengan wong 100 tambah cobaannya wakai dalam hidup ini.
Itu ya, hadirin rahimakumullah. Tabarakalladzi biyadil mulku, maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan kerajaan itu. Kita ini hambanya, ya, kita ini hamba, kita punya raja yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dioba-oba sak karepe terselar raja. Yang penting dibolak-balik kondisi apapun tetap jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba ya terserah Allah yang memperlakukan. Ya, wa huwa, sedangkan dia ala kulli syai'in, atas segalanya qadir, maha kuasa. Pendampingnya seorang nabi tidak selamat, pendampingnya musuh Allah selamat, pendampingnya orang-orang baik tetap dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, hidup ini semacam itu. Makanya Rasulullah itu, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balik, kadang di atas kadang di bawah, itu ya, kadang wadah terbuka kadang tertutup, ini tetapkan di dalam agama kamu. Itu Rasulullah SAW. Siapa Allah? Alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian. Jadi mati itu makhluk, ya, wal hayata, dan kehidupan. Mari kita menjaga hidup yang hakiki. Siapa yang dijaga? Nafas ini. Qu anfusakum, jaga kejiwaan kamu. Wa ahlikum, dan kejiwaan siapa? Keluarga kamu, orang-orang dekat kamu, ya, annar, dari neraka. Itu ya, intinya kita tidak boleh merasa aman, ya, dalam kondisi yang nyaman sekalipun, sebab selagi di dunia ini dibolak-balik terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jangan sampai perubahan suasana itu merubah status kita jadi hamba bagi Allah. Dalam sedih, mungkin lewat sedih itu diangkat derajat kita. Dalam kegembiraan, kalau kita tidak sabar dengan kegembiraan, kebahagiaan, kok istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Pokoknya intinya tidak boleh merasa aman dari Allah. Sebab ada di dalam Al-Quran, fala ya'manu makrallah illal kafirun, tidak ada yang merasa aman dari kehendak Allah, sakarpi Allah memang, itu ya, kecuali orang-orang kafir. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Untuk apa? Liyabluwakum, agar Allah menguji kamu. Bala itu jadi ayyukum, mana di antara kamu ahsanu amalah, yang terbaik amalannya. Itu ya. Jadi dalam suasana yang paling aman kita diuji kewaspadaan kita. Dalam suasana yang tidak aman diuji kewaspadaan kita. Dari ujiannya itu bukan nyaman tidak nyamannya, sejauh mana kita waspada dari standar pesan-pesan Allah. Itu ya. Asya binti Mazahim, di lingkungan yang paling tidak aman, dia punya standar iman. Itu ya. Jadi dia itu yang dijadikan oleh Allah, lesannya itu ngerayu Fir'aun, sehingga apa? Mau merawat Nabi Musa. Itu ya. Jadi simpatis kepada Nabi itu jadi hidayah. Itu ya. Masya Allah, itu jadi hidayah. Makanya kalau kita ngaji ke masjid barang itu, semoga kita punya simpatis kepada masjid. Itu ya, masjid. Harapannya apa? Supaya hati kita ini terpaut di masjid. Itu ya, itu sebetulnya melatih kepedulian hati ini kepada masjid. Ngaji Quran supaya dikasih seneng Al-Quran. Itu ya, kalau seneng Quran, seneng yang menurunkan Quran, senang yang membawa Al-Quran, senang ini gerak batin ini. I'malu, lakukan, fasayarallaha amalakum wa rasuluh, Allah yang akan melihat sendiri perbuatan kamu. Itu ya. Dalam sedih, mungkin dengan kesedihan itu Allah mengangkat derajat iman. Itu ya. Sebab manusia itu paling banyak ingat Allah di saat sedih, padahal seharusnya kondisi senang itu jauh lebih banyak daripada sedih. Berarti apa? Paling banyak gagal dalam kondisi senang itu. Buktinya apa? Lupa Allah. Hadisnya rahimakumullah, yang terbaik amalnya. Bagaimana yang terbaik amalnya itu? Tidak saja sesuai dengan ajaran Islam, tapi harus apa? Sesuai dengan sunnah Nabi. Ada seorang aulia Allah namanya ya, Fudail bin Iyad. Ketika membaca ini nangis dia. Allahumma asrifhu wa akhlishu
Ya Allah, jadikan amalanku itu benar dan murni. Ya Aba Ali, wahai Aba Ali, ma aswibhu wa akhlishu. Apa yang kau maksudkan benar dan ikhlas murni itu? Ya, al ikhlas ayyakuna lillah, yang namanya murni itu hanya untuk Allah. Dan yang namanya benar itu ala sunnati Rasulillah, berdasarkan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi gimana? Ujian yang paling berat itu Nabi. Sunnah Nabi yang paling sunnah itu Nabi tidak pernah mengandalkan amalannya, tapi Nabi mengandalkan apa? Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah Nabi. Sebab di dalam Al-Qur'an laqad kana lakum fi Rasulillah, di dalamnya apa Nabi? Bukan laqad kana lakum Rasulullah. Kalau Rasulullah itu gemblegernya itu apa? Bisa ditiru orang, pakaian Nabi itu ya. Tapi fi Rasulillah di dalam ya batinnya Nabi. Makanya diungkap Nabi itu tidak pernah mengandalkan apapun ketika berhubungan dengan Allah. Buktinya apa? Mengandalkan sesama makhluk itu menjadikan istrinya Nabi Lut merasa aman di bawah kendali pendidikan dua orang yang paling soleh pada zamannya itu ya. Tapi istrinya Fir'aun mengandalkan Allah Subhanahu wa taala di lingkungan yang paling tidak aman, dia diamankan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi apa? Wa huwal azizul ghafur, dia maha perkasa. Ghafur ya. Diletakkan Allah itu maha pengampun. Itu ya. Yang melarang itu maha perkasa. Tidak bisa dilawan dengan larangan siapapun. Yang perintah itu maha perkasa, tidak bisa dilawan dengan perintah siapapun. Maka di dalam taat itu disediakan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Mari kita mohon ampun di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak terucap, sebetulnya taat kepada Allah itu supaya kita diampuni dari cacat-cacat ibadah kita kepada Allah. Sudah saja. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanina fi Filistin wa fi sairi biladil muslimin. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man a'ta'adaddin. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum